Horas, anak Medan, bagaimana kabar Sumatera Utara? Menarik ya, menjelang pemilu kepala daerah, khususnya Gubernur Sumatera Utara, yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, akan dilakukan pilkada serentak. Sebuah pilkada yang luar biasa besar, dan sebuah praktek demokrasi yang luar biasa telah dilakoni oleh Indonesia, akan dilakoni Indonesia pada November 2024 nanti. Tetapi yang paling menarik dari ratusan pilkada yang akan dilangsungkan itu, ada satu pilkada yang sangat menarik, yaitu pilkada Gubernur Sumatera Utara. Mengapa ini sedemikian menarik? Pertama, Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan mantunya Bobi Nasution tampaknya akan maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Bobi ini menjabat menjadi wali kota meskipun nol prestasi, karena hanya mertuanya Jokowi mampu mendorong dia dengan kekuasaannya menjadi wali kota. Sekarang berhasrat menjadi gubernur, ngurus Medan saja tidak becus, ngurus parkir, ngurus kebun binatang, dan ngurus lampu jalan saja bermasalah. Kok ia bisa orang seperti ini pengen jadi gubernur? Artinya hanya satu jawabannya, ada ketamakan, rasa tamak yang terus dipelihara. Jokowi kita ketahui baru saja beberapa hari ini terbang ke Medan. Dan saya pikir terbangnya ke Medan Sumatera Utara ini Jokowi bukan sekedar terbang biasa, tetapi adalah terbang cawe-cawe. Terbang cawe-cawe jabatannya sebagai seorang presiden, sebagai seorang Jokowi, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik Bobi Nasution di Sumatera Utara. Kita mengetahui bagaimana di internal Golkar sendiri pencalonan Bobi ini masih berkonflik, karena kita ketahui bagaimana juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Bung Ijek, yang dulu menjabat wakil gubernur mendampingi Edi Rahmayadi, juga ingin maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Tetapi tampaknya kekuasaan dari tingkat tinggi, Jokowi dan Airlangga Hartarto yang memimpin Golkar, akan menjatuhkan pilihan kepada Bobi Nasution. Bukan karena Bobi punya prestasi, bukan karena Bobi hebat, bukan karena Bobi memiliki kapabilitas sebagai gubernur, tetapi hanya satu, karena Bobi menantu Jokowi. Saya orang kelahiran Sumatera Utara, asli Batak bro, Batak asli. Sangat melihat bagaimana Bobi ini tak memiliki kapasitas untuk memimpin Sumatera Utara. Bobi ini bahkan wali kota Medan pun dipaksakan tidak mampu mengurus Medan. Kita melihat bagaimana Medan di tangan Jokowi, apa sih yang beres? Parkir bermasalah, kebun binatang bermasalah, lampu jalan bermasalah. Bahkan isu tentang lampu jalan pocong itu, yang kabarnya kerugian uang Pemda dikembalikan oleh kontraktor, itu harusnya kan tidak bisa begitu. Itu sudah masuk ranah pidana korupsi. Semestinya pidananya dijalankan, karena pengembalian uang hasil kejahatan pidana korupsi tidak menyelesaikan pidananya, tetapi harusnya itu berjalan dalam ranah hukum. Tetapi yang baik terjadi, uang dikembalikan, Bobi Nasution dengan gagah bangga berdiri di hadapan para wartawan menyatakan sudah selesai. Mak, ngeri kali Sumatera Utara ini. Tapi itulah sekarang kekuasaan yang di tangan Jokowi membuat segalanya apa yang tidak normal menjadi normal-normal saja. Karena penerimaan masyarakat terhadap Jokowi, kita harus akui tinggi. Kenapa Jokowi itu begitu digandrungi masyarakat? Karena dia rajin berbagi. Dia bagi-bagi sembako, bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan presiden. Padahal semua itu adalah uang negara, uang rakyat. Karena dipergunakan tangan Jokowi yang bagi-bagi, seolah-olah itu kebaikan Jokowi. Hey, no, penduduk Sumatera Utara, dengar saya bicara. Itu bukan kebaikan Jokowi, tetapi itu adalah hak kalian, masyarakat. Jadi jangan mau kali ini terkecoh. Kalaupun Jokowi turun ke Sumatera Utara, ingin mendukung menantunya menjadi gubernur, tolak dan jangan mau. Karena Sumatera Utara akan makin acak-adut kalau Bobi yang akan menjadi gubernur. Di tangan Edi Rahmayadi saja, seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat bintang 3, kita melihat Sumatera Utara malah mundur, setback jauh ke belakang, tidak ada kemajuan. Apalagi di tangan seorang Bobi yang tidak memiliki kemampuan mengurus Medan saja gagal, mau mengurus Sumatera Utara yang dengan seluas itu.
Tapi saya juga mau bicara di sini, bagaimana sebetulnya pengaruh Jokowi ke depan untuk menjadikan Bobi Nasution menjadi gubernur? Apakah Jokowi masih punya kekuatan karena pilkada akan dilaksanakan pada bulan November, sementara Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden pada bulan Oktober 2024 nanti? Apa kekuatan yang akan dipergunakan oleh Jokowi? Kita ketahui sempat pilkada ingin dimajukan ke September. Semua akhirnya menolak karena diduga Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur siapa yang boleh gubernur, siapa yang tidak boleh gubernur. Tetapi MK akhirnya menyatakan tetap pada November 2024. Jokowi sudah berlalu Oktober. Apakah pengaruh Jokowi akan masih kuat mempengaruhi perangkat-perangkat daerah untuk menjadikan dan mendukung Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara? Kita akan lihat nanti. Tetapi saya pikir begitu Jokowi turun tahta, maka kehormatannya pun akan turun tahta. Tiada lagi yang akan mengingat Jokowi sebagaimana Jokowi yang sebelumnya. Jokowi hanya akan tinggal menjadi bayang-bayang semu sedikit saja dan akan diterima oleh sedikit orang. Tetapi Jokowi akan berlalu. Maka saya menghimbau masyarakat Sumatera Utara nanti ketika pilkada berlangsung, tolak dan jangan pilih Bobi Nasution kalau ingin Sumatera Utara maju. Pilihlah calon pemimpin yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas. Saya melihat banyak sekali calon-calon yang akan muncul nanti di permukaan untuk memimpin Sumatera Utara. Kita harus memajukan daerah kita Sumatera Utara. Kalau dipimpin oleh orang yang tidak punya kapasitas, apa yang mau diharapkan? Apa yang mau kita peroleh dari ini? Saya sarankan sebagai warga orang kelahiran Sumatera Utara, dari Lagu Boti men gue, Lagu Boti anak Toba, menghimbau masyarakat Sumatera Utara untuk tidak mendukung dan menolak yang namanya Bobi Nasution. Kita ingin Sumatera Utara menjadi maju. Ayo kita dukung Sumatera Utara maju dengan memilih nanti calon gubernur yang berprestasi, yang berkualitas, berkapabilitas. Bukan seperti Bobi yang hanya terkarbit oleh mertuanya yang bernama Jokowi.